Yang pertama itu ada latar belakang. Sistem reproduksi unggas, khususnya ayam, merupakan sistem yang sangat efisien dalam menghasilkan telur, sebagai bagian dari siklus reproduksinya. Proses pembentukan telur melibatkan interaksi kompleks antara organ reproduksi dan sistem hormonal yang saling bekerja sama. Pemahaman terhadap mekanisme fisiologis ini sangat penting, terutama dalam konteks peternakan modern yang menekankan produktivitas tinggi dan efisiensi. Berbagai hormon seperti FSH, LH, estrogen, progesteron, dan prolaktin memainkan peran kunci dalam setiap tahapan reproduksi ayam, mulai dari pematangan folikel, pembentukan yolk, ovulasi, hingga perilaku mengeram. Ya, lalu ada tujuan. Yang pertama itu menjelaskan proses fisiologi dan hormonal dalam pembentukan telur pada ayam. Yang kedua, menganalisis perbedaan produksi telur antara ayam niaga dan ayam solusi untuk meningkatkan produktivitas telur ayam kampung. Lalu ada sistem fisiologi pembentukan telur. Yang pertama tentu diawali dari kerja hipotalamus yang mengeluarkan hormon GnRH untuk merangsang kelenjar hipofisis anterior. Lalu dari kelenjar hipofisis kemudian melepaskan hormon FSH dan LH. FSH itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium, sementara LH itu untuk memicu terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur dari folikel yang telah matang. Lalu setelah terjadi ovulasi, telur bergerak melalui saluran oviduct yang terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Di setiap bagian oviduct ini terjadi penambahan komponen penting pada telur seperti pembentukan albumen di magnum, penambahan membran di isthmus, dan pembentukan cangkang di uterus. Oke, selanjutnya adalah hormon yang berperan pada pembentukan yolk atau kuning telur. Yang pertama itu ada FSH atau disebut juga follicle stimulating hormone. Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium ayam. Nah, folikel yang matang itu akan menghasilkan hormon estrogen. Kita lanjut dulu ke LH atau luteinizing hormone. Itu berperan penting dalam proses ovulasi, yaitu pelepasan ovum atau kuning telur dari folikel yang telah matang ke saluran reproduksi atau vidak. Nah, balik lagi ke estrogen tadi. Estrogen itu yang akan mensintesis protein kuning telur atau vitelogeni di hati. Boleh next. Nah, ini kemudian ada hormon yang juga mengontrol sifat mengeram. Yang pertama adalah hormon prolaktin, bertanggung jawab memicu perilaku mengeram pada ayam seperti duduk terus-menerus di atas telur dan penurunan nafsu makan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu oksitosin berperan dalam kontraksi otot saluran reproduksi yang membantu pengeluaran telur selama proses peneluran. Nah, kedua hormon tersebut bekerja bersama untuk mendukung fase pasca produksi telur. Selanjutnya, mengapa produksi ayam niaga itu lebih tinggi? Jadi produksi telur ayam niaga atau layer itu lebih tinggi dibandingkan ayam kampung karena ayam niaga telah melalui proses seleksi genetik dan pemuliaan untuk meningkatkan produktivitas telur. Selain faktor genetik, ayam niaga juga dibudidayakan dalam sistem pemeliharaan yang intensif dengan pakan bergizi yang seimbang, manajemen kandang yang baik, serta pengaturan pencahayaan yang optimal untuk merangsang siklus bertelur. Dukungan kesehatan seperti vaksinasi dan pengawasan penyakit juga turut meningkatkan efisiensi produksi telur. Oke, selanjutnya masuk ke solusi agar produksi ayam kampung meningkat. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan perbaikan genetik, melalui seleksi induk yang produktif atau persilangan dengan ayam petelur unggur dapat meningkatkan potensi bertelur. Yang kedua itu dengan peningkatan kualitas pakan, dengan kandungan nutrisi lengkap seperti protein, vitamin, dan mineral akan mendukung fungsi reproduksi dan kesehatan ayam. Selanjutnya itu dengan manajemen pemeliharaan yang baik.
seperti sanitasi kandang, pengaturan pencahayaan buatan, dan pengendalian penyakit akan menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas. Kesimpulannya yaitu, pembentukan telur pada ayam merupakan hasil kerja sama sistem reproduksi dan hormon seperti FSH, LH, estrogen, progesteron, dan prolaktin yang mengatur proses dari pematangan folikel hingga perilaku mengeram. Produksi telur ayam niaga lebih tinggi karena faktor genetik unggul, manajemen pemeliharaan yang baik, dan nutrisi yang seimbang. Produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan melalui seleksi genetik, perbaikan kualitas pakan, serta pengelolaan kandang dan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kenyamanan ayam. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Prayoga Danuarta dengan NIM D1A 023237. Sebelumnya mohon izin Mas Bintang, saya mau bertanya, kenapa ayam kampung cenderung lebih sering mengerami daripada ayam ras? Cukup, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Nabila Aprilia Kanaya dengan NIM D1A0226. Sebelumnya izin bertanya, tadi kan di latar belakang disinggung tentang FSH dan LH. Nah, dampak kekurangan FSH pada ayam betina itu apa? Terima kasih. Pertama-tama izin menjawab yang pertanyaan dari Mbak Nabila terlebih dahulu ya. Tadi pertanyaannya itu adalah apakah dampak dari kekurangan hormon FSH pada ayam betina ya? Izin menjawab, jadi kekurangan FSH itu bisa menghambat dari pematangan folikel karena kan FSH sendiri fungsinya untuk menghasilkan folikel ya, sehingga nanti ayam itu tidak bisa ovulasi dan produksi telur dan bisa mengakibatkan produksi telurnya itu menurun ataupun terhenti. Begitu, Mbak Nabila. Oke, terima kasih Mbak Eka. Jadi izin menjawab pertanyaan Mas Yoga dari kenapa ayam kampung cenderung lebih sering mengeram dibanding ayam niaga ya Mas Yoga? Itu karena ayam kampung punya kadar prolaktin yang cenderung lebih tinggi dan tidak ditekan secara genetik. Berbeda dengan ayam niaga yang telah diseleksi agar fokus bertelur pada tanpa perilaku mengeram Mas Yoga. Jadi itu udah jadi karena ayam niaga itu sudah ini ya genetiknya sudah tidak seperti pada awalnya gitu. Jadi ya sudah tidak sudah kehilangan perilaku mengeramnya Mas Yoga. Seperti itu. Oke, siap Mas Adam, terima kasih.